Mahasiswa pecah rahangnya dan 4 orang hilang saat demo RUU TNI. Wah, sangat disayangkan kata para netizen. Kenapa cuma 4 yang hilang? Kata netizen. Waduh. Aksi mahasiswa menolak Undang-Undang TNI di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan di depan gedung DPRD. Tapi anehnya, korlapnya nggak tahu siapa ketua DPRD-nya, teman-teman. Ini aneh bin ajaib nih. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Yang bayarannya cuma nasi kotak. Dan media besar pun juga ada yang jadi buzzer. Kalian tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sekumpulan video berisi pendemo tol-ol ya. Ya, kenapa saya sebut tol-ol ya? Ya bukan menganggap berdemo itu bagian dari perbuatan yang tol-ol, bukan ya. Berdemo itu baik gitu ya. Dan itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang, terutama di negara demokrasi seperti Indonesia ya. Kenapa saya sebut mereka tol-ol ya? Ya karena mereka berdemo dengan cara yang tol-ol. Jadi caranya yang tol-ol. Ini sangat lucu sekali karena demo yang seharusnya dilakukan secara elegan justru berubah menjadi ngakak ya di mata netizen ya, termasuk saya. Misalnya demo dilakukan di depan kantor Kodim. Aduh, korelasinya gimana ya kan? Kemudian demo di depan kantor DPRD ya kan? Minta audiensi ya, bertemu dengan ketua DPRD. Tapi nggak tahu ketua DPRD-nya siapa, padahal sudah ditemuin ya kan. Ya kan, iya, sampai juga ada tuntutan demo yang bikin ngelus dada ya. Selain itu juga ada lanjutan kabar teman-teman ya tentang mahasiswa yang konon pecah rahang karena dikepruk petugas dan 4 mahasiswa yang hilang ya, entah ngumpet di mana. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Coba ya, kita sebagai orang yang waras ini pertama ya kan. Kok bisa demo seperti ini ya kan? Melewati batas waktu yang diperbolehkan demo ya kan. Selain sudah melampaui batas waktu yang diperbolehkan demo, juga demonya ya menurut saya bukan cukup anarkis ya, tetapi sangat anarkis, yaitu melempar bom molotov ya kan, kemudian juga melempar petasan, melempar batu dan lain-lain. Ini nggak ngerti ya gimana bala berpikir mereka ini, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, ataukah memang sengaja ingin membuat chaos di Indonesia ya. Lanjut. Mahasiswa pecah rahangnya dan 4 orang hilang saat demo RUU TNI. Wah, sangat disayangkan kata para netizen. Kenapa cuma 4 yang hilang? Kata netizen. Waduh, kok bisa ya netizen ini tidak mendukung mahasiswa? Padahal mahasiswa ini
mewakili suara para koruptor, mewakili suara partai politik untuk kepentingan koruptor dan partai politik. Kenapa netizen tidak mendukung Mahasewa gitu loh? Malah mengatakan kenapa cuma 4 yang hilang. Waduh. Saya bukan menertawakan musibah yang dialami oleh para mahasiswa yang sedang berdemo ya. Tapi saya menertawakan komentar netizen yang menurut Mas Setiawan barusan ya. Kok cuma 4 yang hilang? Kok cuma 1 yang patah rahang? Sebentar ya, netizen julid ya. Netizen plus 62 yang maha julid. Emang kalian mintanya berapa? Hah? Ya kan, udah syukur doa kalian terkabul ya kan. Selama ini kan sering sekali tuh ya di media sosial. Saya sering sekali membaca ya. Sering sekali ngelihat para netizen yang berdoa, aparat jangan diam aja. Mahasiswa yang demo anarkis kepruk katanya ya kan. Itu sejak zaman pemerintahan Jokowi loh ya. Tapi nggak pernah ada tindakan represif dari pemerintah. Baru sekarang doa mereka terkabulkan. Udah untung kan terkabul doa kalian kan. Udah lama kan berdoa nggak terkabul-kabul. Udah terkabul, ngelonjak juga ya kan. Minta ya kan, kok cuma 4 yang hilang ya kan. Kok cuma 1 yang patah rahang. Aduh. Netizen mah julid. Lanjut. Aksi mahasiswa menolak Undang-Undang TNI di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan di depan gedung DPRD. Tapi anehnya, korlapnya nggak tahu siapa ketua DPRD-nya, teman-teman. Ini aneh bin ajaib nih. Kita lihat dulu videonya ya. Mana SK-nya? Mana SK-nya ya kan? Mana bukan kita ke DPR Bu? Mana pemakanannya? Mana dia itu nggak sekarang? Ada sekarang. Sekarang juga apa? Teman-teman. Ada yang teriak editan ya kan. Ini aneh bin ajaib nih. Mahasiswa demo di kantor DPRD, tapi nggak tahu ketua DPRD-nya siapa, teman-teman. Padahal ini kan mereka aksi di Kabupaten Mojokerto. Otomatis mahasiswa yang aksi ini orang Mojokerto. Kok bisa nggak tahu gitu? Padahal DPRD ini kan sudah dilantik kurang lebih 5 bulan lamanya, teman-teman. Jadi mereka sudah menjawab 5 bulan. Kok mereka bisa nggak tahu? Ini kaum-kaum intelektual atau apa ini? Modelan-modelan seperti ini. Saya curiga nih ya, bupatinya pun mereka nggak tahu nih. Mereka mungkin bakal tahu siapa bupati, siapa ketua DPRD-nya, siapa anggota DPRD-nya. Kalau mereka mau kirim proposal, teman-teman. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Ini memang mencurigakan ya, mencurigakan sekali. Saya pernah menjadi seorang mahasiswa ya, bukan mahasiswa. Nah, saya juga, walaupun saya bukan mahasiswa pergerakan ya, saya mahasiswa kampus, mahasiswa biasalah gitulah, yang bisa dikatakan kutu buku gitu ya, walaupun nggak kutu buku amat, tapi ya bukan aktivis lah begitu. Tetapi teman-teman saya banyak sekali aktivis ya, teman-teman kos gitu ya, satu kos-kosan berderet-deret itu banyak sekali aktivis. Nah, itu mereka pasti tahu gitu loh. Siapa siapa gubernurnya, siapa bupatinya, siapa wali kotanya, siapa ketua DPRD-nya, ketua kejaksaan, kapolresnya ya, dandimnya ya, kemudian danlanalnya kalau memang wilayah tersebut bersebelahan dengan laut gitu. Mereka tahu gitu loh. Lah ini kok aneh gitu loh. Udah ditemui oleh ketua DPRD-nya untuk audiensi ya, untuk mendengarkan pendapat tuntutannya mahasiswa. Emang dia nggak percaya gitu loh. Minta SK-nya, astagfirullahaladzim, minta SK. Disuruh googling ya, disuruh mencari siapa ketua DPRD-nya. Nggak percaya, katanya fotonya editan, astagfirullah. Koplak, lanjut. Kodim membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang menurut para mahasiswa. Lah kok bisa? Iya, kenyataannya para mahasiswa berdemo di Kodim, bukannya di DPR. Berarti menurut pandangan mahasiswa, Kodimlah yang membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang.
Katanya mahasiswa ini berpendidikan tinggi, sekolah tinggi, tapi kok bohong. Loh, kok Anda baru tahu Mas Setiawan ya? Sejak tahun 2025 yang mengesahkan undang-undang itu Kodim. Ya, di mata mahasiswa koclak ya, mahasiswa koplak ya, mahasiswa sengklek ya, mahasiswa dengan EQ 78. Jadi yang mengesahkan undang-undang itu bukan DPR, tapi Kodim. Makanya demonya ke Kodim. Jangan salah, Anda lah yang harus mengupgrade pengetahuan ya. Para mahasiswa itu agen perubahan ya. Mereka mengetahui perubahan-perubahan yang baru saja terjadi. Lu yang nggak ngerti ya, iyalah belajar lagi ya Mas Setiawan ya. Lanjut. Demo tolak RUU TNI di Surabaya memperjelas semuanya nih. 8 tuntutan aksi massa di Surabaya. Nih 8 poin tuntutan demo tolak undang-undang TNI di Surabaya. Poin 1 sampai 8 dibaca semua. Terus poin nomor 5, kalian bacanya harus dengan seksama biar jelas. Tarik militer dari semua tanah Papua. Udah jelas dong, nggak mungkin nggak. Kalau nggak jelas ya udah nggak tertolong. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Yang bayarannya cuma nasi kotak. Dan media besar pun juga ada yang jadi buzzer. Kalian tahu kan? Menghalalkan segala cara demi mencapai titik-titik. Kalian isi sendiri di kolom komentar. Salam jigigis. Ya, betul ya. Jadi 8 tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada saat demo itu memperjelas siapa sebetulnya mereka yang berdemo ya. Iyalah, mereka mengatasnamakan rakyat, tetapi sebetulnya mereka berdemo itu memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu. Dan tadi ada salah satu tuntutannya ya, agar tarik militer dari semua tanah Papua. Mungkin mau digantikan oleh para mahasiswa. Lanjut. Ini sebenarnya yang demo itu mahasiswa apa mahasiswa sih? Jadi makin curiga kalau yang demo ini benar-benar mahasiswa. Gini ya guys ya, waktu demo di Surabaya ya, mereka itu memberikan 8 tuntutan. Dan di antara tuntutan itu ada nomor 3, 4, 5 itu sangat janggal dan mencurigakan. Lu baca ya. Mereka menyuruh menarik seluruh TNI dari Papua. Janggal nggak tuh? Gimana bisa di daerah konflik dia menyuruh menarik seluruh TNI dari sana, sedangkan benar-benar suatu daerah itu membutuhkan perlindungan untuk pertahanan kedaulatan. Dan juga mereka menyuruh menarik TNI itu dari ranah cyber. Lo gimana? TNI memang harus diberdayakan untuk menangkis ancaman dari cyber, gitu kan logikanya. Abis itu yang paling lucu adalah mereka menuntut pemerintah untuk menarik seluruh TNI dari teritorial. Maksudnya teritorial di sini mungkin TNI yang menjaga perbatasan gitu ya. Lah ini kocak bener. Kalau misalnya tidak ada yang menjaga teritorial Indonesia, itu akan mudah banget penyusup masuk ke sana. Ini beneran mahasiswa yang demo. Jadi curiga saya kalau ini mahasiswa ya. Karena untuk mengartikan perkata aja ya dalam tuntutan itu mereka nggak bisa. Lihat, kalau seandainya TNI ditarik dari Papua, lihat nih berita barusan ini ada 6 guru di Bunbun kemarin banget di Papua ya. Itulah di Papua itu sampai sekarang masih dibutuhkan TNI di sana selain menjaga warganya juga untuk berkolaborasi. Nah lihat, TNI pun bisa menemani bahkan mengajar di SD-SD di Papua. Jadi untuk adik-adik kalau memang mahasiswa harusnya bijak dulu sebelum turun aksi. Kalau begini caranya nih kayak yang di demo ini, orang akan curiga kalian bukan mahasiswa tapi mahasiswa gitu ya guys ya. Be smart.
Ya, jadi menurut saya ya sudah jelas ya Mbak Ririn ya, itu yang demo bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa demo itu membawa aspirasi rakyat, tetapi kalau mahasiswa itu memperjuangkan kepentingan kelompok atau partai tertentu ya. Nah, terkait tuntutan nomor 3, 4, dan 5 yang menurut Anda janggal, ya bagi para mahasiswa nggak janggal karena mereka sebetulnya juga nggak ngerti 8 tuntutan itu, karena 8 tuntutan itu yang buat itu adalah si cukongnya, aktor intelektual yang menggelontorkan dana demo tersebut ya. Mahasiswa mas asal demo ya kan, asal lempar-lempar batu ya kan, minta duit ke Korlap untuk bikin bom molotov ya kan, membakar gedung DPR dan lain sebagainya ya kan. Terkait tuntutannya mereka mah nggak ngerti karena mereka rata-rata mahasiswa itu IQ-nya di bawah 78. Ingat loh, 78 itu adalah IQ-nya simpanse. Jadi boro-boro mereka ngerti tuntutan ya kan. Yang penting mereka lempar-lempar batu dan lempar-lempar bom molotov. Lanjut. Kali ini saya akan membalas komen di VT saya ya. Komennya gini, apakah demo undang-undang TNI itu merupakan pengalihan isu agar undang-undang perampasan hak aset tidak segera disahkan? Saya jawab, tidak mungkin. Masalahnya kenapa? Karena RUU perampasan hak aset itu sampai kapanpun itu nggak bakalan disahkan. Percaya deh sama gua. Soalnya apa? Sekarang ini kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan hak aset itu harus melalui persetujuan semua ketua partai terlebih dahulu. Padahal kalian tahu kan ketua partai apa yang paling ngayal, paling ngotot. Karena apa? Karena saya yakin semua DPR yang ada di Indonesia itu korupsi. Soalnya kenapa? Buat mereka dana kampanye aja sudah menghabiskan sekian miliar. Dan gaji DPR itu tidak sampai 5 juta. Jadi gaji DPR sama tunjangannya itu sebulan itu mencapai hampir 60 juta atau 50-an juta. Jadi kalau itu dikalikan 5 tahun buat modal aja, itu modalnya nggak balik. Jadi bagaimana caranya biar modal itu balik? Ya korupsi. Soalnya apa? Soalnya kader-kader partai yang duduk di gedung DPR di parlemen sana juga harus setor kepada ketua partai. Saat dia mau nyalon, setor ke ketua partai. Saat sudah jadi, setor lagi ke ketua partai. Kayak gitu loh. Jadi menurut saya, undang-undang TNI ini untuk pengalian isu revisi undang-undang KUHP. Nah, soalnya kenapa? Undang-undang RUKHP ini akan melemahkan KPK dan Jaksa Agung. Nah, buktinya. Jaksa Agung juga tidak bisa menyidik koruptor. Nah, buktinya. Jadi kemarin selama DPR itu mengesahkan undang-undang TNI, ada yang dimasukkan di cyber, ada yang dimasukkan di BNN. Jadi gimana caranya kalau korupsi biar aman? Makanya DPR membuat revisi undang-undang KUHP. Makanya buat mahasiswa-mahasiswa yang cerdas ya, mahasiswa yang cerdas ya, bukan yang goblok. Itu harusnya yang kalian demo, bukan undang-undang TNI. Karena apa? Karena undang-undang TNI itu sudah disahkan dan lebih berbahaya lagi buat negara, yaitu revisi undang-undang KUHP. Nah, ini mumpung belum disahkan, mendingan mahasiswa itu balik untuk mendemo pengesahan revisi undang-undang KUHP. Karena apa? Undang-undang KUHP itu hanya akan melindungi koruptor. Titik. Drogok. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa demo batalkan revisi undang-undang TNI ini pengalihan isu terkait RUU perampasan aset. Enggak, menurut saya ya. Ini bukan. Ini RUU TNI ini isunya adalah gulingkan Prabowo dan Gibran. Ini dijadikan alat ya, dijadikan momentum, dijadikan instrumen ya untuk menggoyang pemerintahan yang sah yang saat ini ya diduduki oleh Prabowo dan Gibran ya. Karena apa? Ya kita ketahui bersama lah ya.
beberapa hari, ya beberapa bulan setelah Prabowo menjabat sebagai seorang presiden, banyak sekali koruptor-koruptor kelas kakap yang digulung ya, terutama yang terbaru itu adalah skandal korupsi 1 kuadriliun lebih yang terjadi di lingkungan Pertamini ya. Itu menyebabkan orang-orang yang selama ini ya, yang menjadi bagian dari tikus-tikus di lingkungan Pertamini itu merasa gitu loh, merasa terganggu kepentingannya, terganggu sehingga mereka konon berkomitmen untuk menggulingkan Prabowo dan Gibran dengan skema chaos ya, membuat ketidaktertiban di dalam negeri. Jadi bukan urusan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, karena saya yakin itu seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, nggak bakal berani DPR membahasnya, ya kan? Karena mereka nanti akan miskin semua. Iyalah, lanjut. Ya, teman-teman, ternyata sudah selesai ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang demo di DPRD Mojokerto yang menurut saya sangat kocak ya. Masa demo di DPRD nggak tahu ketua DPRD-nya siapa ya? Sudah ditemui malah minta validasi SK. Ya kan? Ya kan, minta cek foto juga di media sosial ya, di internet. Setelah dicek malah bilang editan katanya. Aduh, ini mah Mahasewa super duper koplak pro max menurut saya. Oke. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang sekumpulan video berisi pendemo tol-ol ya. Kenapa saya sebut tol-ol ya, bukan menganggap berdemo itu bagian dari kegiatan yang tol-ol, bukan ya, melainkan karena mereka berdemo dengan cara yang tol-ol. Caranya yang tol-ol ya, ini sangat lucu sekali karena demo yang seharusnya dilakukan secara elegan justru berubah menjadi demo yang menurut saya bikin ngakak ya. Misalnya demo di depan kantor Kodim ya kan. Kemudian demo di depan kantor DPRD minta audiensi dengan ketua DPRD-nya tapi nggak kenal dengan ketua DPRD-nya. Selain itu tadi di bagian depan juga ada kabar ya tentang 1 mahasiswa yang katanya pecah rahang karena dikepruk oleh aparat dan 4 mahasiswa yang katanya hilang entah ngumpet di mana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.